Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah Nuh dimanapun juga berada, kita bersyukur pada suasana Ramadan terakhir ini kita bisa melakukan sebuah tradisi yang bagus, saling mengingatkan rukun syarat sunat ibadah-ibadah Ramadan terakhir ya. Yang pertama tentu apa-apa yang harus kita lakukan pada malamnya. Ya, nanti narasumber yang lain nanti akan melengkapi, saya hanya pointer sebesarnya aja ya. Pertama adalah kita nanti tentu takbir. Sesudah salat Isya nggak ada tarwih lagi, karena sesungguhnya sudah bukan Ramadan lagi. Kita sudah mulai masuk 1 Syawal sebentar ini. Ya, dengan demikian tidak mungkin kita tarwih lagi. Kita gantilah salat tarwih itu dengan salat-salat sunat yang lain, salat sunat tasbih, salat sunat witirnya diperbanyak, salat lain. Ya. Diperbanyak takbir, taubat kita, seolah-olah kita memesankan kepada kepada Ramadan, wahai Ramadan, sebentar lagi engkau akan melaporkan ya hasil-hasil Ramadan tahun ini. Kita mohon wahai Ramadan, laporkanlah kebaikan-kebaikan kami. Jangan melaporkan keburukan-keburukan kami. Laporkanlah prestasi-prestasi kami. Kiranya engkau tidak melaporkan kemalasan-kemalasan kami selama bulan suci Ramadan ini. Ya kira-kira bermanja-manja kita lah semuanya. Kan Tuhan juga maha tahu. Tapi mengungkapkan suatu hal yang sifatnya emosional itu sangat disukai Tuhan. Kemudian selain takbir, saya ingat pesan guru saya waktu di pondok pesantren. Sujud terakhir pada salat witir terakhir nanti kan. Jadi nanti malam adalah sujud terakhir kita. Ya, sebelum berpisah dengan Ramadan, karena Ramadan itu nanti akan bertolak setelah khatib turun dari mimbar. Jadi setelah khatib turun dari mimbar, maka Ramadan melaporkan atau meninggalkan kita. Sekarang sudah siap-siap untuk meninggalkan kita sebetulnya. Maka itu disunatkan juga untuk menunda pelaksanaan Idul Fitri itu agak sedikit lambat. Jangan terlalu cepat seperti Idul Adha, disunatkan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan penyembelihan hewan kurban lebih pagi. Tapi kalau sebaliknya Idul Fitri disunatkan agak sedikit molor untuk memberikan kesempatan kepada mungkin ada yang belum mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrahnya belum sampai kepada panitia, dan juga sekaligus memberi kesempatan kepada pendistribusian zakat fitrah itu. Pendistribusian zakat fitrah harus dilakukan sebelum khatib itu turun dari mimbar. Kalau khatibnya sudah turun dari mimbar, itu sudah bukan zakat lagi, itu sedekah. Padahal yang wajib itu adalah zakat. Ya. Nanti malam salat witir kita sesudah salat tahajud tentunya, kita diminta untuk membuat lama sedikit sujud terakhirnya. Jadi sujud terakhir pada rakaat terakhir salat witir kita nanti malam, usahakan bangun ya Bapak Ibu ya. Pada saat sujud terakhir pada rakaat terakhir salat witir itu kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan.
Itu poinnya. Ya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kami. Terimalah segenap kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kami lakukan. Jika ada yang kekurangan-kekurangannya, mohon diampuni. Jadi kira-kira seperti itu doa kita. Ya. Tapi poin yang pertama tadi, ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehingga masih bisa berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Insya Allah, salat witir itu nanti juga akan jadi saksi bahwa ada hamba-Mu ya Allah, pingin sekali masih menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan. Tentu dengan tambahan tidak lagi dalam keadaan COVID-19 seperti sekarang yang membatasi kita untuk melakukan amalia-amalia lain. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ya, usahakan jangan sampai ada yang tidak bayar zakat fitrah. Ya. Kalau ada kelebihan makanan kita pada malam ini, itu berarti kita harus memberikan zakat fitrah. Ya, jangan hanya minta zakat fitrah, tapi kita jadilah muzaki soal zakat fitrah. Zakat mal boleh kita minta, tetapi zakat fitrah kita yang harus melakukan zakat fitrah itu zakat badan, benar-benar itu. Nah, saya mohon betul jangan sampai ada di antara kita, kecuali yang betul-betul tidak ada yang bisa dimakan pada malam itu ya itu mustahil, benar-benar. Tapi kalau ada pas-pasan, pokoknya masih ada saldo keuangan sedikit, berzakat fitrah, termasuk menzakat fitrahkan anak-anak kita. Keluarkan zakat fitrah. Kemudian disunatkan pada saat melaksanakan Idul Fitri itu menggunakan pakaian putih yang baru, bersih, khususin atau kumindakul masjidin. Itu ada perintahnya Al-Quran, perintah untuk menggunakan pakaian-pakaian syiar keagamaan kita warna putih bagi mereka yang dimungkinkan untuk salat Idul Fitri di masjid. Walaupun di rumah juga sebetulnya dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, putih, pakai haruman, ya. Kemudian takbir siang, asar sampai malam, ya. Tapi keesokan harinya tidak ada lagi takbir. Salat subuh keesokan harinya itu tidak ada lagi takbir, kecuali kalau Idul Adha, hari tasyrik, ya. Hari tasyrik itu 3 hari berikutnya kita dimungkinkan untuk dianjurkan untuk takbir. Tapi kalau Idul Fitri hanya sehari itu aja. Kemudian juga kalau memang terpaksa harus khutbah atau salat Idul Fitri di rumah, ini dimungkinkan Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang bisa khutbah, karena kan Idul Fitri itu kan ada khutbahnya, lakukan saja salatnya dengan niat seperti biasa. Kita salat fitri itu, Idul Fitri itu usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, 7 kali kita baca takbir setelah takbir ihram. Jadi tidak dihitung takbir ihram, berarti sama dengan 8 kali sebetulnya itu. 1 kali takbiratul ihram ditambah dengan takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 7 kali. Nanti bangkit dari rakaat kedua, kita takbir lagi 5 kali. Nanti teknisnya teman-teman narasumber akan menyampaikan. Kalau kita di rumah, salat saja, tidak usah khutbah. Kalau memang nggak ada khutbah, kalau perempuan semuanya misalnya, atau ada perempuan, ada laki tapi tidak bisa khutbah, kan ada syaratnya khutbah itu kan, ya harus membaca tahmid, kemudian juga harus baca 2 kalimat syahadat, kemudian ada selawat, kemudian juga ada doa-doa khusus yang harus dibaca dalam khutbah itu. Nah, kalau tidak ada yang bisa khutbah, cukup melakukan sholat sunat Idul Fitri. Ya. Kemudian
boleh nggak kita salat duha? Ya, karena salat duha itu entitasnya lain, salat Idul Fitri itu entitasnya juga lain. Sehingga ada ulama yang mengatakan boleh, ya, tapi jangan bersambung. Salat duha, salat Idul Fitri, tapi mungkin kira-kira berselang beberapa waktu kita kangen terus terhadap Allah, boleh salat duha karena entitasnya berbeda. Ada lagi yang mengatakan tidak perlu, cukup salat Idul Fitri aja, terserah kita. Nah, kemudian kalau salatnya di rumah ya sama seperti di masjid. Kita ada yang menjadi imam, kemudian sudah itu ya sudah selesai. Tidak ada khutbah kalau nggak ada yang bisa khutbah. Tapi kalau ada yang bisa khutbah, suami atau bapak kita, ya, maka itu mungkin nanti juga bisa diajarkan syarat-syarat khutbah itu. Suatu khutbah bisa disebut khutbah kalau ada persyaratannya, rukunnya khutbah itu apa. Nah, inilah sekedar pengantar dari saya. Selamat kepada para peserta training ini, dan mohon rekan-rekan narasumber nanti itu mempersiapkan lebih sistematis, antara lain yang seperti juga saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah kita selama Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.